Ibadah ini dari pertengahan, dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah semuanya ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk hamba-Mu yang ada saat ini, yang sudah ada di tengah-tengah kami. Pastor Imam, diberkati hamba-Mu ini sungguh luar biasa, penuh urapan, penuh kuasa Bapa. Biarlah setiap firman Allah pada siang hari ini yang akan disampaikan, kami sangat diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, berkati juga tempat dan ruangan ini, sucikan, kuduskan Bapa. Berkati juga semua pelayan Tuhan di tempat ini, baik WL, baik singer, semua yang ambil pelayanan pada siang hari ini diberkati Allah sungguh luar biasa, sehingga kami memiliki hati Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun kami ada. Biarlah persekutuan ini Tuhan, Victorious Moment ini boleh menjadi dampak khususnya bagi ibu-ibu kaum wanita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga jiwa-jiwa di tempat ini, jemaat Tuhan yang sudah hadir. Berkati Bapak, biarlah mereka nanti pulang membawa sukacita kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya dengan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat siang, shalom. Shalom. Baik, seberapa banyak kita yang ada pada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan kita. Kita percaya Roh Kudusnya hadir di tengah kita. Mari setiap kita yang percaya, kita memuliakan Tuhan kita, layani hidup. Amin. Dan Roh Kudus hadir di tengah kita bagi. Biarlah Roh Kudus yang menjamah melawan setiap kita tanpa terkecuali. Kami perlu Engkau Tuhan, hadirat-Mu yang menjamah kami, membasuh melawan setiap kami pada siang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu, kami percaya firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di
semua bangku-bangku yang kosong. Amin. Kita tetap harus tinggikan lakukan Tuhan kita, karena kita mau tinggikan lakukan pujian kita bagi Yesus Tuhan kita. Pujilah nama-Mu Tuhan. Berikan dulu shalom, tos kalau perlu keluar dari bangku Bapak Ibu, kita tetap terus tinggikan agungkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang maha besar. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat, tapi kami tahu Engkau Bapa yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami syukur bersama kasih kami, Tuhan ini terima hati kami. Kami rindu melihat mujizat dan kami rindu mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada ketika firman sampai ada kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan untuk mengoreksi kami, menasihati kami. Kuasa firman memulihkan kami dan memberikan kami kekuatan. Sehingga pada saat kami pulang nanti berbeda pada sekarang, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang Tuhan dengan pemulihan yang berasal dari padamu dan kekuatan-kekuatan baru. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kabar baik di tempat ini. Tutup mulut kami semua kuasa dalam Tuhan. Kami siap menerima benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Victorious Woman yang sudah memberikan saya cuan untuk hadir di tempat ini memberitakan kabar baik. Sungguh sangat luar biasa. Saya berada di tempat ini bisa bertemu dengan para senior-senior, Ibu Nori, Mimi dan teman-teman yang lain. Beliau-beliau ini benar-benar orang-orang hebat yang setia. Victorious Woman sampai hari ada terus karena keuletan dan semua karena ketulusan para pekerja Victorious Woman. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Puji Tuhan. Khotbah tema saat ini adalah murah hati. Tadinya saya sudah siapkan bahan khotbah yang lain ya. Roh Kudus memberikan kuasa. Tapi kemarin pada waktu saya sama istri saya dari Bogor sore-sore balik ke Jakarta di mobil macet, tiba-tiba ya saya tergerak hati untuk memberikan tema memberitakan kabar baik mengenai murah hati. Ya. Hari ini kita sama-sama belajar untuk tema murah hati ini. Bukan hanya setiap jemaat yang mendengar dan saya pun juga kita sama-sama belajar. Kita ingin bermurah hati, kita ingin mempraktekkan bagaimana kita bisa hidup bermurah hati. Banyak orang berpikir kalau murah hati berarti bicara mengenai materi. Murah hati tidak hanya materi, tapi murah hati juga bisa bicara mengenai tenaga, waktu, pikiran, bahkan senyum kita juga bisa kita bersifat murah hati. Kemurahan hati adalah suka berbagi, sharing, memberi, melakukan kebaikan, memberi perhatian, peduli, suka menolong, tidak pelit, penuh kasih. Itu adalah bagian dari kemurahan hati. Sampai detik ini masih banyak orang yang berpikir 1000 kali bila mau bermurah hati kepada orang lain. Ada hitung-hitungan untung rugi yang ada di pikiran ketika mereka mau bermurah hati kepada orang lain. Mereka beranggapan ketika ia bermurah hati kepada orang lain, ya, berarti ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang dikeluarkan, baik waktu, tenaga, materi, dan sebagainya. Berarti adalah kerugian bagi dirinya, karena ada sesuatu yang dikorbankan kepada orang lain. Dan hari ini kita sama-sama bahas bagaimana kita bermurah hati. Dan apa yang dikatakan Alkitab mengenai kemurahan hati. Dan kita sama-sama belajar sekali lagi. Firman Tuhan pada bermata dua. Ketika firman saya sampaikan ketika bermurah hati, saya pun juga belajar bagaimana bisa hidup dengan bermurah hati. Ada penghalang-penghalang orang yang bermurah hati. Ketika orang mau rencana memurah hati, tapi ada penghalang-penghalang. Apa penghalang-penghalang orang-orang sehingga tidak penghalang bermurah hati? Yang pertama, orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri itu sulit untuk bermurah hati. Orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya, kelompoknya, maka penghalang murah hati adalah karena dia mementingkan diri sendiri. Kedua, penghalang murah hati karena rasa takut dan khawatir akan kehidupan. Ketika orang mau sharing, memberkati orang dengan materi, ya, selalu berpikiran ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidupnya.
Kalau saya membagi bagi orang lain, sharing kepada orang lain, berarti ada sesuatu yang saya kuatkan. Lalu bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan keadaan saya? Karena ada sesuatu yang saya korbankan, sesuatu yang saya berikan kepada orang lain. Nah, penghalang murah hati karena apa? Rasa takut dan khawatir akan kehidupan. Ada dua macam ketika kita memberi. Ketika kita memberi adalah bentuk ungkapan kasih. Kita memberi karena kita mengasihi. Kita memberi karena to love. Ada juga orang memberi karena ingin dikasihi. Ketika memberi hal-hal yang ada suatu hal yang perlu kita berikan. Motivasi kita memberi. Memberilah dengan sukarela. Memberilah dengan ketulusan. Ketika kita bermurah hati, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, lakukannya dengan ketulusan. Ketika Tuhan mempercayakan kita masuk dalam ladang pelayanan, layani Tuhan dengan kemurahan hati, layani Tuhan dengan segenap jiwa dan pikiran kita. Walaupun kita tahu dalam pelayanan selalu ada romantika dalam pelayanan, tetap bertahan dalam pelayanan, tetap bermurah hati dalam pelayanan. Ketika Tuhan mempercayakan kita saat ini menjadi seorang ibu, menjadi seorang oma, menjadi seorang tua, tetaplah dimanapun Tuhan menuntun kita, apapun kita sebagai status kita, tetaplah kita bermurah hati pada orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan paksaan atau kerugian baginya. Ya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan dan tanpa pamrih. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, itu hal yang biasa. Ketika kita mau melepaskan sesuatu kepada orang, ketika kita mau bermurah hati kepada orang, kita jangan berpikiran suatu saat orang itu akan membalas kebaikan kita. Lakukan tanpa pamrih, lakukanlah yang terbaik bagi orang lain. Jangan berpikir dia baik sama gue baik sama dia. Ya, kebalikannya bagaimana? Dia benci sama gue benci sama dia. Lakukan, berikan yang terbaik. Jangan pernah melepaskan berkat dan menuntut dan mengharapkan, ya, menunggu orang itu akan membalas berkat kita. Bermurah hatilah dengan ketulusan, bermurah hati dengan apa yang ada pada kita. Lakukan yang terbaik. Ya. Dalam Alkitab, ya, dikatakan mengenai kemurahan hati. Mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, dengan kemurahan hati, hidup kita akan luas. Dengan kemurahan hati, hidup kita akan diperluas. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa? 25, banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan yang mengatakan, secara matematika, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kita korbankan. Tapi Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan pada Tuhan. Jadi kalau kita mau bermurah hati, Tuhan akan memperluas hidup kita. Ada contoh di Alkitab seorang tokoh yang bernama Ribka. Suatu saat Abraham dengan Sarah mau punya anak dan dia punya anak yang sulit, susah. Tapi dengan kuasa Tuhan, Abraham dan Sarah punya anak yang bernama Ishak. Lalu setelah Ishak bertumbuh dewasa, Abraham berpikir, Abraham mau mencarikan pasangan calon istri yang terbaik bagi Ishak. Punya anak susah, tentu dia ingin mencari pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya. Lalu disuruhlah bujangnya pada saat itu. Dia suruh bujangnya carikan calon mantu dan calon pasangan hidup untuk Ishak.
Kita baca di Kejadian 24 ayat 9. Abraham memanggil kepercayaannya bujangnya. Kejadian 24 ayat 9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Abraham memanggil bujang hamba kesayangan, hamba kepercayaannya. Tolong carikan pasangan hidup buat anak saya. Lalu dia disuruh sumpah. Disumpahnya Abraham, dia panggil hambanya, ditaruh di pangkal paha untuk bersumpah. Awal mula kata testify dimulai dari kata testis dari awal ini. Lalu dengan sungguh-sungguh hambanya mencarikan pasangan hidup untuk Ishak. Ketika ia berjalan di padang gurun, ketika ia mencari siapa kira-kira wanita yang terbaik, dia berkata, seorang hambanya Abraham berkata, kalau ada seorang wanita yang menawarkan saya minum dan juga ontak-ontak minum, inilah pasti jawaban dari Tuhan, pasangan hidup yang terbaik untuk Ishak. Kita baca Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hamba Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum dia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milkas, istri Nahor, saudaranya Abraham, bujungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera dia turunkannya bujungnya itu ke tangannya serta diberinya ia minum. Di sini dikatakan, ya, setelah Ishak memberi hamba itu minum, berkata, baiklah, untuk unta-untamu juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Di sini menunjukkan Ribka orang yang bermurah hati. Ketika seorang hamba dari Abraham menyatakan kalau ada orang memberikan dia unta-unta yang minum, itulah jawaban Tuhan untuk calon istri Abraham. Calon istri dari Ishak. Lalu muncullah Ribka. Ribka bermurah hati, memberikan minum kepada orang asing, juga kepada unta-untanya. Ya. Bermurah hati. Akhirnya Ribka menjadi istri Ishak. Dari Ribka Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 suku bangsa Israel. Dari kata Israel bermulai dari pasangan Ribka dan Ishak. Maka bermurah hati. Ketika kita bermurah hati, kita tidak pernah berpikir ternyata berkat-berkat terjadi, ada berkat-berkat pelipat gandaan berkat. Berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan dan kita pernah ada timbul dalam hati kita terjadi karena memulai dari seorang yang bermurah hati. Bermurah hatilah dalam hidup kita, dalam segala perilaku kita, dalam segala apa yang status kita, bermurah hati. Ribka menjadi contoh orang yang bermurah hati. Contoh kedua, Daud itu ada pahlawan ketika Saul menjadi raja karena ia mengalahkan Goliat. Tapi karena kebencian dan iri hati, Saul seorang raja, ya, sangat iri hati kepada Daud, dan Saul sangat ingin membunuh Daud, ya, tapi tidak pernah kesampaian. Sedangkan Daud tidak pernah mau membalas dendam kepada Saul. Akhirnya suatu cerita, Saul dan anaknya Yonatan gugur dalam peperangan. Tinggallah Mephiboset, cucu Saul, anak dari Yonatan. Pada saat Daud menjadi raja,
Sudah menjadi kebiasaan. Apabila suatu raja naik, maka raja yang lama setelah keturunannya akan dibasmi, dibunuh semua yang keturunan. Tapi pada saat itu Daud membiarkan seorang cucu dari Saul, Mephibosheth, untuk hidup. Kita baca Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing seperti aku?" Mephibosheth seorang yang cacat, jalannya timpang, yang harusnya dibunuh, tapi makan sehidangan dengan Daud. Lalu sujudlah. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kau berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephibosheth, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Bayangkan, seharusnya Mephibosheth yang tidak dianggap harusnya dibunuh, tapi makan sehidangan dengan Daud. Artinya apa? Setara dengan Raja Daud. Bahkan diberkati ia dengan harta benda yang jadi kepunyaan bapaknya dan Raja Saul. Daud bermurah hati pada saat itu. Dia tidak memberikan dendam. Dia tidak mempraktekkan dendam-dendam seperti raja-raja sebelumnya. Tapi ia bermurah hati. Tidak heran, Tuhan sangat sayang kepada Daud. Sampai saat ini, bendera Israel adalah lambang dari bintang Daud. Daud diberkati Tuhan. Keturunan Daud menjadi raja-raja Israel. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, ya, bermurah hati kepada orang lain, Tuhan perhitungkan. Ketika pekerja woman ministry mau mengadakan ibadah woman ministry dengan bersusah payah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk yang disiapkan. Mungkin Pak Gembala lupa, setahun, 2 tahun, 3 tahun lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa apa yang kita tabur. Suatu saat kita, sesuatu orang mungkin berbuat baik kepada saya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi saya lupa kebaikan orang. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Setiap jerih payah kita yang kita tabur untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ingat dan Tuhan mencatat setiap kebaikan kita, setiap apa yang kita tabur, kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Dan suatu saat tentunya ada penuaian. Saya waktu kuliah dulu, ya, dari SMA mau masuk kedokteran. Saya udah ngambil sekolah A2 biologi. Di A2 biologi muridnya 25, tapi A1, A3 muridnya 40. A2 itu kurang peminatnya karena lulusan A2 biologi banyaknya dari dokter. Saya sudah bertekad, saya mau menjadi dokter. Ya. Ketika saya lulus SMA, saya ngambil masuk Universitas Kedokteran, ranking 3. Lalu saya iseng-iseng juga ngambil teknik musuh, ranking 3 juga. Dokteran ranking 3 bayarnya 2.500.000, kalau 90 itu besar. Tapi ketika saya teknik mesin ranking 3, 600.000. Karena saya ingin cepat-cepat mandiri, cepat-cepat cari uang, ya. Saya ambil teknik mesin. Karena pada zaman itu masuk kedokteran biaya besar, sekolah bisa 10 tahun, belum lagi dikirim lagi ke daerah, bisa 15 tahun saya baru bisa produktif. Tapi akhirnya saya masuk teknik mesin, ya puji Tuhan lulus dengan 4 tahun, ya. Setelah saya lulus, ya, saya ngelamar jadi sales diesel. Ketika saya bilang mama saya, "Mak,
saya diterima jadi sales visual. Aduh, mama saya agak sedih. Kan maksudnya kamu kan kuliah juga, nilai kamu juga yang salah satu terbaik lah. Udah gitu kalau sales kan pikiran orang tua kan sales door. Tapi semua saya jalani. Ketika saya bekerja sebagai sales, kantor saya di Wisma Metropolitan di Jalan Sudirman ya. Owner dari pekerjaan saya itu seorang konglomerat kode lama pada saat itu. Saya kerja aja, waktu saya melamar ya, HRD-nya bilang, gaji kamu sekian ya. Pada waktu itu melamar ya, di antara sales-sales yang lain, gaji saya paling kecil gaji saya, karena kan setelah itu saya tahu, jadi kondisi ya punya lalu dikatakan ya, kalau lembur nggak dibayar, nggak ada uang lembur, uang bensin juga nggak dibayar, uang tol apalagi nggak dibayar. Ya. Jadi pada saat itu karena saya ingin benar-benar cari uang, ya udah saya terima semuanya. Tapi kalau kamu kerja jualan, kamu dapat komisi dan sekian, ya oke, apa-apa. Dalam waktu saya pekerjaan, saya benar-benar bekerja dengan tulus. Saya benar-benar bekerja dengan rajin. Masuk kantor setengah 8, jam 8 kurang saya udah di kantor. Bubar kantor jam 5, jam 6, jam 7 saya masih di kantor. Saya bekerja dari sales walaupun saya bensin nggak diganti, dikasih mobil kantor, terus saja saya bekerja. Saya bahkan ya bekerja lembur dari baik, bahkan kalau suatu saat ada tender, saya kerja diesel, kadang-kadang saya ada tender di Telkom, proyek pemerintah ya, saya harus ada di kantor Sabtu sampai jam 12 malam. Tentu jam 12 malam lembur nggak dikasih, makan sendiri, tetap saya kerjakan. Setahun dikasih cuti 12 hari. Kalau cuti nggak diambil, ya angus dan juga nggak bisa dibayar duit. Selama saya 4 tahun kerja, nggak pernah saya ambil cuti sehari. Terus waktu beberapa saya dapat jatah 12 hari cuti. Saya bekerja tanpa pamrih. Saya pikir saya bekerja dengan tulus, saya bekerja dengan benar. Ya. Walaupun gaji saya kecil dibandingkan orang lain, walaupun kadang-kadang ya karena bujangan nggak terlalu nombok banyak lah, dan juga tinggal orang tua kan, kalau malam bisa makan malam sama orang tua ya. Kalau saya nggak kos saya rugi di nombok. Saya kerja terus, akhirnya saya mendapat kepercayaan dari bos saya. Karena setiap uletan saya bisa dapat close order yang lumayan lah. Proyek-proyek di Bali, proyek di Bank Indonesia, proyek Telkom, banyak dapat order-order. Dari apa yang saya lakukan dengan tulus, bekerja dengan rajin, saya bekerja dengan tulus, sangat-sangat rajin. Yang tadinya janjiin mobil, akhirnya saya setahun kerja baru dikasih mobil Zebra pickup. Zebra pickup ya lumayan lah, puji Tuhan, ada mobil ya. Masih pacaran, bisa jemput pacar dulu kerja di Sudirman ya. Sama-sama bisa berangkat, puji Tuhan. Dari apa yang saya lakukan, mulailah apa yang saya tabur mulailah berbuah. Pekerjaan saya udah mulai banyak, order juga udah mulai banyak. Suatu saat bos saya bilang, Imam, ini saya kasih kamu berkat ya, buat kamu yang pertama. Wah, puji Tuhan. Orang tua nggak kasih berkat, bos kasih berkat. Lalu datang lagi dengan bos saya, Imam, ini malam Natal nih besok nih. Kamu sekarang ke showroom udah saya siapin kamu mobil Honda City 50 jutaan. Puji Tuhan. Ya. Setelah itu saya dapat promosi lagi. Segala macam sepatu bermerek, Delsi bermerek, jas bermerek. Lalu pada saat saya promosi jadi manajer, direktur sales saya berhenti, saya merangkap direktur sales. Direktur teknik saya berhenti, saya merangkap direktur teknik. Jabatan sales manager merangkap direktur sales teknik. Gajinya tetap satu, sales manager. Nggak pernah saya komplain, nggak pernah saya compare sekecil pun sama bos saya. Semua saya layani. Akhirnya bos ownernya yang pengomong itu tahu keadaan saya seperti ini. Saya humble, saya nggak pernah bicara segala macam. Akhirnya dia tahu, mulailah promosi. Dikasih mobil bagus, dikasih BMW apa segala macam, promosi. Saya mulai dari satu ketulusan untuk tidak hitung-hitung. Ketika saya digaji pertama saya 600.000, saya berikan kepada kontribusi saya lebih kepada perusahaan lebih besar dari 600.000.
Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melayani di ladang pelayanan, berikan kontribusi yang terbaik, bahkan yang lebih besar dari apa yang Bapak Gembala kita berikan kepada kita. Akhirnya Bapak promosi. Ketika harus bertemu seorang menteri, saya yang diutus. Bertemu seorang lawyer, saya yang diutus. Semuanya saya yang mendapat kepercayaan dari bos saya. Jadi orang dekat. Tadinya saya hanya seklub, nggak dianggap. Teman-teman saya lulusan Amerika, Jerman, Australia, tapi saya mendapat promosi dari orang paling dekat sama bos saya. Puji Tuhan. Dimulai dengan hati saya yang bermurah hati. Jangan pernah hitung-hitungan. Ketika bekerja, ketika melayani, jangan pernah hitung-hitungan. Apalagi menurut, jangan pernah. Berikan kontribusi yang lebih besar dari perusahaan yang memberikan gaji itu nanti. Bermurah hatilah, Tuhan akan memperluas hidup. Kedua, kemurahan hati bisa membuat kita hidup happy dan healthy. Ketika kita bermurah hati, kita akan merasa bahagia. Kalau kita merasa bahagia, kita akan merasa lebih sehat. Kalau kita lebih sehat, lebih panjang umur, dan punya kesempatan yang banyak untuk menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri kesaksian yang berkat, punya kesempatan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita, ketika kita bermurah hati, akan healthy, ya, yang happy. Coba tayangkan, Ferdi. Apa kata para profesor ketika kita mau bermurah hati? Ini kata profesor, bukan kata imam. Apa dampak ketika kita bermurah hati? Dr. Alan Good mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit. Siapa yang suka sakit gigi, sakit pinggang? Bermurah hatilah. Mengurangi stres. Siapa yang suka depresi, stres? Bermurah hatilah. Meningkatkan endorfin, hormon sukacita, mengaktifkan hormon sukacita, dan meningkatkan kesehatan. Dr. Alan Good mengatakan ketika kita mau bermurah hati, menolong orang, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Profesor David McCallum melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain, perkataan, perbuatan, tindakan, akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya orang yang kikir cenderung terserang penyakit. Jangan pikir lagi supaya ada penyakit. Ya. Hal yang positif kepada orang lain, sistem imun semakin tinggi. James House risetnya mengatakan menolong orang lain secara sukarela. Saya ulangi lagi ya, secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Yang tadi angka harapan hidup 60-70 bisa panjang umur 90 tahun 100 tahun. Karena apa? Murah hati. Beri kemudahan bagi Tuhan. Maka bermurah hatilah, tolong menolong. Perkataan kita, apa yang bisa kita lakukan, kita menjadi seorang ibu, bermurah hatilah, bermurah hati. Kalau ada gosokan banyak, cucian banyak, canajin semua, jangan ngeluh, cuci yang bersih gosok. Jangan numpuk tunggu sampai hari Sabtu seminggu sekali, numpuk cuci kalau tubuh. Bermurah hatilah, praktekkan bermurah hatilah. Kita ada namanya FIFA Peduli. Di dalam FIFA Peduli, sungguh sangat sukacita saya gabung dan aktif dalam FIFA Peduli. Coba Ferdi, foto-foto FIFA Peduli, join untuk bisa berbagi, menjadi berkat. Di pinggir kereta api, nih, Ahok datang nih, kayak di pinggir kereta api datang, di pinggir kereta api kita berbagi, menjadi berkat. Banyak orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Banyak orang-orang yang perlu kita bantu. Ya. Ambil langkah kita, jangan mager, malas gerak. Langkah kita ambil. Kita ada nama FIFA Peduli. Kita lihat, ya, pinggir kereta api,
Ada anak kecil, anak seorang pemulung, ya. Habis saya khotbah, deketin saya gendong, mau saya bawa pulang, mau ingat kasih. Nih, ke pemulung-pemulung, lihat nih, pemulung, nggak pakai masker, bodo amat. Nah, dorong ini, ya, jangan bilang ini ringan, berat. Biasanya seorang pemulung dibantu anaknya untuk dorong dari belakang. Narik ini kalau tanpa didorong berat sekali. Jadi mereka tuh tidur di dalam, anaknya biasa tidur di dalam. Jadi mereka biasa berdoa sama anaknya, didorong sama anaknya, dia bantuin ini kerja, dia narik. Bagi-bagi beras pada saat itu mahal. Tapi ketika kita tergerak untuk memberkati mereka, bagi kita mahal, apalagi bagi mereka lebih mahal lagi. Bagi-bagi berkat. Kita ada namanya Viva Peduli, ambil bagian kita. Kalau kita belum bisa memberkati secara materi, berkati secara doa, paling nggak aktif untuk hadir mendoakan mereka. Ketika kita mau memberi, ketika kita mau meluangkan waktu dari jemaah nyaman kita untuk bermurah hati, hidup kita akan lebih happy dan healthy. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya, hidup menjadi happy, healthy, kan puji Tuhan kan kalau kita bisa bermurah hati. Yang ketiga, kemurahan hati membuat hidup kita dalam kemurahan Tuhan. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang murah hati, orang yang berbahagia, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 7. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memeyati Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang lemah itu termasuk orang asing, orang tua, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesukaran. Artinya apa? Menyukai Tuhan. Setiap perbuatan baik kita kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan. Setiap perkataan baik kita, setiap simpati baik kita, setiap apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Dikatakan begitu dengan jelas dalam Alkitab, artinya engkau memiyati Tuhan. Apakah Tuhan lalai untuk tidak bayar utang? Pernah Tuhan lalai? Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti tergenapi. Memiwatangi Tuhan, berarti pasti Tuhan akan balas setiap kebaikan kita. Kebalikannya, setiap hal buruk yang kita berikan akan dibalas juga dengan keburukan. Tapi ketika kita mau bermurah hati untuk memberikan kebaikan-kebaikan, ya, pasti kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ada cerita seorang Cornelius. Cornelius itu adalah seorang tentara Italia, tentara Romawi. Kisah para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Kisah para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Cornelius orang yang bermurah hati. Cornelius adalah tentara Italia. Dia tentara Romawi yang menjajah bangsa Israel. Jadi anggapnya Cornelius itu seperti tentara orang Belanda lah pada waktu penjajahan Indonesia. Di Kaisara ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 4. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan jangan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu Cornelius, semua doa Cornelius dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
Ketika kita berbuat baik, Tuhan mengingat kita. Seperti Cornelius berbuat baik, ya saleh, taat, dan banyak memberi sedekah. Ketika kita mau jadi memberi sedekah, Tuhan mengingat engkau. Ketika kita dalam masalah pergumulan, Tuhan ingat, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, bahkan Dia memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Berbuat baiklah, bermurah hatilah. Ada contoh lagi, Zakheus, pemungut cukai. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik sebab anak-anak dunia ini. Lukas 19. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang terperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakheus, dia berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Ketika ia memeras orang, dia bermurah hati, dia ganti 4 kali lipat. Kira-kira bisa bangkrut ya, tapi nggak apa-apa dia bangkrut karena dia menunjukkan kemurahan hati. Tuhan balas, terjadi keselamatan di rumah ini. Yang selamatkan siapa? Nggak hanya Zakheus, karena di rumahnya ada anaknya, ada istrinya, ada mantunya, ada pembantunya, diselamatkan semua. Karena ada seorang Zakheus yang bermurah. Ketika kita mau bermurah hati kepada orang lain, keluarga kita yang ada di rumah kita diselamatkan Tuhan. Masih mau ragu-ragu bermurah hati? Setelah pulang ini mau bermurah hati? Puji Tuhan, nanti dikasih bonus makan siang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, kemurahan hati sama artinya kita berbaik kepada diri sendiri. Ketika kita mau bermurah hati, bukan hanya orang lain yang diberkati, tapi kita juga diberkati. Semakin banyak kita bermurah hati, semakin banyak kita diberkati. Artinya, kita bermurah hati, ya, yang merasakan kebaikan, itu bukan orang lain yang menerima, tapi kita sendiri pun akan merasakan kebaikan dari apa kemurahan hati. Semakin banyak kita bermurah hati, semakin banyak pula kebaikan yang kita terima. Ya. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati itu samanya artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. Sebab pasti Tuhan membalas perbuatan kebaikannya. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ketika kita menanam bibit mangga manis, maka akan tumbuh mangga yang manis. Tapi sebalikannya, kalau kita menabur mangga asam, maka akan tumbuh mangga asam. Kalau kita banyak menabur mangga manis, maka bibit mangga manis akan timbul panen mangga manis yang banyak. Ketika kita mau banyak menabur, sebanyak itulah tuaian yang akan kita peroleh. Mungkin kita nggak menuai dari kebaikan kita tabur, tapi Tuhan tidak pernah ingkar. Anak cucu kita akan menabur dari kebaikan yang kita tuai. Mulai hari ini kita sama-sama belajar bermurah hati. Pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan materi kita bermurah hati. Bagi orang percaya sangat mudah bermurah hati, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengampuni dosa kita, yang karena Dia sudah mati di kayu salib, maka kita sebagai orang-orang selamatkan
bermurah hati kepada orang lain. Kesimpulannya, ketika kita bermurah hati, maka kemurahan hati akan membuat hidup kita luas. Kemurahan hati membuat hidup kita happy dan healthy. Kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Kemurahan hati sama artinya berbuat baik kepada diri sendiri. Imam musik silakan. Sebagai penutup, kita sama-sama baca Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 sama-sama kita baca dengan suara keras dengan iman. Galatia 6 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu, walaupun keadaan sukaran, ya air susu dibalas air tuba, kemarau setahun dibalas dengan hujan sehari, tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GP Viva dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua yang ambil bagian dalam penggembalaan di gereja kami. Tuhan yang menyertai berkat, yang memimpin Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, menambah-nambahkan, melipat gandakan Tuhan, biar semua bertumbuh Tuhan jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan, pergumulan mereka, kerinduan mereka dan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Jika kami percaya Tuhan, Kau yang berjalan di depan meninggalkan negara kami, Kau yang berjalan di depan kami menyelesaikan setiap perkara kami, bahkan apa yang tidak pernah kami dengar telinga yang kami lihat dan mata daripada hati kami, Kau siapkan Tuhan. Kau akan maju berperang menyelesaikan setiap perkara kami, dan kami akan tampil Tuhan lebih dari pemenang karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Imam yang sudah memberkati setiap kita. Victorious Moment, bapak-bapak yang hadir diberkati, amin. Amin, diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya semua sudah diberkati. Dan mari sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan bersafaat dulu bersama-sama. Dan nanti dengan kasih Kristus doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Sula. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada di Victorious Moment pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami boleh menerima, melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami membawa di dalam doa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Jokowi beserta wakilnya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap para menteri dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan kiranya Engkau mau pakai, Engkau mau memberkati setiap para menteri Tuhan. Bapak kami juga menyerahkan baik DPR, MPR, DPRD ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan mau memberikan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati setiap gereja-gereja, setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih, Kau tetapkan untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Bapak kami juga menyerahkan setiap para penginjil, misionaris yang ada. Kiranya Tuhan boleh pakai setiap para penginjil, para misionaris yang memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus yang memimpin setiap para penginjil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami yang sudah mengenal Engkau boleh menjadi berkat dan diberkati, boleh menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa boleh mengenal nama Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Abraham Kondrat Supit beserta Ibu. Tuhan kiranya Engkau memberkati lewat visi misi gereja yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala sidang kami, Bapak Abraham Kondrat Supit. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, keluarga besarnya, anak, cucu, dan menantunya. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan yang berada di setiap cabang-cabang GBI Viva. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap persembahan kita, persembahan apapun itu yang mau kita bawa ke rumah Tuhan. Dan sebelum kita memberi dan kasih Kristus, saya minta Ibu Mimi untuk berdoa. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada Bapak-bapaknya juga. Shalom. Semua udah pegang amplop persembahan ya. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu, dan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu, biar kiranya Logos ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah kita semua di sini Tuhan boleh berubah dan boleh dipimpin seturut dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hamba-Nya Pastor Imam Darmawan yang siang hari ini sudah boleh menjadi berkat untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati keluarga besarnya, memberkati pekerjaannya Tuhan, dan biarlah apa yang dikerjakannya Tuhan berhasil. Dan Tuhan memakai hari lepas hari Tuhan lebih luar biasa lagi. Mungkin tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau membawa persembahan ini. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan dengan penuh sukacita. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat persembahan dijalankan sama-sama kita mengucap puji. Shalom, 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 bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini luar biasa firman-Nya, murah hati. Amin. Iya ya. Terima kasih Pak Imam untuk setiap firman yang disampaikan pada siang hari ini. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita ya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Kita lakukan itu. Jadi jangan masuk aja, mesti ada keluar. Masuk berkat, berkatnya harus dikeluarkan. Puji Tuhan, ya itu ajaran Tuhan ya buat kita ya. Jadi murah hati bukan berkata soal berkat aja, dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Begitu juga Pak Imam bilang kan, harus saling menolong, harus saling memberi, harus saling melengkapi segala kekurangan, kelebihan yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya semua itu bisa klop, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Luar biasa firman-Nya hari ini. Amin. Siapa yang diberkati? Semuanya. Amin. Ada sukacita tentunya ibu, bapak-bapak ya. Dalam persekutuan ibadah Victorious Woman diberkati. Biarlah ibadah persekutuan Victorious Woman ini boleh menjadi dampak yang positif buat ibu-ibu. Banyak hal ya.
biar imannya juga bertumbuh ya ibu-ibu ya. Pasti ya, semakin bertumbuh, semakin lebih lagi kita ada di dalam Tuhan. Saya lihat tadi mimik doanya luar biasa loh bapak-bapak ibu-ibu. Semakin saya lihat semakin dahsyat. Tangan dulu Pak Mimik. Makanya ibu-ibu pekerja yang ada di tempat ini, kalau disuruh doa, disuruh tugas pelayanan, jangan bilang begini, saya nggak mau Bu, belum biasa. Jangan ya ibu-ibu ya, lakukan ya. Kita harus belajar, semua di sini kita belajar ya. Contohnya Ibu Mimi tadi, saya terkagum-kagum Bu, lihat doanya luar biasa ya. Tadinya masih malu-malu, mungkin doa juga masih lihat teks, tapi puji Tuhan, sebentar lagi bawa firman ya. Amin. Jadi ibu-ibu ya semuanya kita belajar. Amin. Kita mau semakin naik, semakin naik, semakin naik, bukan semakin turun ya ibu-ibu ya, bapak-bapak di tempat ini. Ya Tuhan berkati. Untuk pengumuman bulan Agustus akan dilayani oleh Ibu PDP Magdalena Simanjuntak. Untuk flyernya nanti ya, ibu-ibu bapak-bapak menyusul ya. Ini pengumuman flyer untuk sementara tanggal 9 Agustus seperti biasa jam 11, sebulan sekali ibadah kita dilayani oleh nanti Ibu PDP Magdalena Simanjuntak. Terus ada lagi ibu-ibu nih tambahan pengumuman. Kita di bulan Agustus nanti ada tambahan pengumuman di mana biasanya kalau kita datang, jadi kita sebelum ibadah nanti 11, batas waktunya 11.30 bapak-bapak ibu-ibu, nanti akan dibagikan kupon konsumsi. Ya di sini ditulis nih kupon konsumsi tanggal 9 Agustus tahun 24 ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu masuk beribadah di sini, ini kupon dibagikan. Ini nanti kupon dibagikan, tapi kupon ini dibagikan sampai jam 11.30. Setelah jam 11.30 ibu, kupon ini tidak akan dibagikan lagi. Jadi maaf kalau yang datangnya terlambat, kita minta maaf ya ibu-ibu. Kenapa? Karena kita mau fokus pengerja kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kita tidak terganggu dengan misalnya dengan kupon konsumsi ini kita adakan ya supaya tertib ibu-ibu ya. Tujuannya supaya tertib ya. Karena kita setelah ibadah ini kan kita makan siang ya bersama ya. Jadi kalau ada kupon ini intinya tertib. Ingat ya ibu ya, dibagikan sampai jam 11.30. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini jangan datang terlambat. Nggak dapat kupon. Nggak dapat kupon. Nah, benar Pak Imam. Nggak dapat kupon. Di samping ini kita mengajarkan juga untuk jemaat di sini untuk sedikit disiplin ya, supaya nanti kalau datang nanti aja deh setelah firman Tuhan saya datang, jangan ya, atau sebelum mau firman Tuhan. Kalau bisa kita datang jam 11 tepat waktu, jangan terlambat. Jadi kita tunggu Tuhan, bukan Tuhan tunggu kita ya. Saya ingat tuh suami saya Pak Hasan, kesaksian sedikit ya Pak Imam. Kalau nggak pernah loh Bapak Ibu, kalau ibadah hari Minggu 15 menit sebelum mulai dia udah duduk. Itu suami saya. Dia ngajarin ke kita, ke anak, mantu, cucu semua, supaya kalau bisa tertib dalam beribadah, biar Tuhan jangan tunggu kita yang nunggu Tuhan. Itu prinsip dia ya, prinsip suami saya. Ya puji Tuhan ya, ngajar yang positif, ngajar yang baik, itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Itu aja bapak-bapak, ibu-ibu pengumuman. Nanti setelah kita akan mau nyanyi bersama, setelah itu nanti yang berulang tahun. Oh iya, yang berulang tahun pun nanti
disuruh maju ke depan sebelum firman Tuhan. Ya, sebelum firman Tuhan nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan yang melayani. Setelah itu kita masuk firman Tuhan. Itu aja, tolong sampaikan. Mungkin ada bapak ibu yang tidak hadir pada hari ini, nanti tolong disampaikan ya, bisa lewat japri atau lewat grup ibu-ibu yang ada. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga ada ibu-ibu gembala hari ini hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa. Maunya kita setiap bulan ya, harus ada ya. Jangan Pak Imam aja yang bawa firman. Mudah-mudahan bahasa Indonesia. Pas lagi bisa. Oh, pas lagi bisa. Aduh, canda ya, belum ya Pak Imam ya. Jangan aku ya. Terima kasih. Yuk untuk pengerja maju ke depan dong. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ya. Kalau nggak nyanyi kayaknya apa sih kalau nggak nyanyi? Iya. Jalan Ku jalan kebenaran. Freddy, tolong flyernya ditampilkan lagunya. Silakan maju ibu-ibu pengurus. Vero, Ibu Ibu Rosihan, Cynthia, mungkin Ibu Gembala, pengerja dan ibu-ibu padus. Ibu Sulan silakan. Ayo kita nyanyi. Ibu Lika, kita persembahkan pujian ini untuk Tuhan Yesus ya, mengucap syukur karena Dia begitu baik, sangat baik dan teramat baik buat kita semua. aku jalan. Aku jalan kebenaran. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ikut menikmati ya. Yang pasti sukacita. Ya, jangan ada yang ngantuk. Res. Ayo. Aku
ibu-ibu kita ini luar biasa. Tidak merasa tua ya, awet muda terus ya. Puji Tuhan. Yang berulang tahun silakan. Ada 4 orang. Ibu silakan maju, ibu yang berulang tahun. Dari tanggal 7 Juni sampai tanggal hari ini 5 Juli ada 4. Silakan maju ibu-ibu yang tadi namanya dicatat. Ada 4. Oh, ada 8. Oh, ada 4. Dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 5 Juli. Ayo berempat ya, ada 4 orang. Silakan satu lagi siapa? Ayo ibu-ibu. Ada satu lagi. Satu lagi siapa? Ada 4. Dari 7 Juni sampai tanggal 5 Juli ya. Silakan ibu. Tadi dicatat ada 4. Ini kasih namanya tapi namanya keselip nih, nggak tahu kemana. Ayo silakan. Ada lagi ya? Ada lagi. Oke, yuk kita siapkan. Kita siapkan hati. Pak Imam tolong doakan. Langsung nanti doa berkat ya Pak ya. Doa penutup, doa berkat. Puji Tuhan. Nanti setelah ini kita foto ya ibu-ibu ya, setelah ibadah selesai ya. Oke. Tetap semangat, datangnya on time. Tadi saya dijadwalkan jam 11, jam 10 sih sudah hadir di sini. Ada semangat, momen, victorious moment. Yuk, mari kita berdiri. Ya, kita puji Tuhan, kita berdoa juga, menopang doa bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berulang tahun ya. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyataan kasih kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih tangan Tuhan, kasih anugerah, makasih Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak-bapak ibu-ibu yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, berkati, melengkapi dan pengenapan janji-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan bapak-bapak ibu-ibu Tuhan. Ini Tuhan, sekiranya tangan-tangan Tuhan menopang, menyertai, berkatinya. Apapun pergumulan yang kerinduan datang hadapi, Tuhan bela Tuhan, sertai Tuhan berkati, dan bahkan Kau pakai Tuhan tangan bibir lidahnya menjadi penyaluran berkat Tuhan. Kasih karunia-Mu, penyataan-Mu sempurna, hidup penuh dengan kemuliaan dan kemuliaan, hidup penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Apapun juga kekurangan kelemahannya, Tuhan lengkapi, Tuhan pulihkan kesehatannya, diberkati, keluarga besarnya diberkati, dan apa yang lakukan kerjakannya diberkati, Kau berhasil, bahagia, beruntung. Tuhan yang menyertai, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong setiap apa yang pergumulan kerinduannya Tuhan. Dengan kuasa otoritas dan bangsa saya akan melepaskan berkat, saudara kasih setiap jemaat